Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danifa Tulisan, nomor absen 6 dari kelas TI 2B. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan saya mengenai, ujian tengah semester mata kuliah Business Intelligence atau BI. Eee, untuk soal yang pertama yaitu untuk file SQL berikut bernama tokobarokah.sql yang berisi beberapa contoh baris data penjualan di sebuah toko barokah. Eee, untuk database-nya seperti ini, lalu kita import di dalam di dalam database Laragon. Nah, kan jadi seperti ini. Lalu untuk soal kedua, analisis struktur database, kemudian gambarkan desain database toko barokah. Eee, di sini ada desainer, jadi kita nggak usah menggambar desain dari database tersebut. Nah, untuk analisis sendiri yaitu terdapat parent class sama child class di sini. Untuk child class sendiri yaitu penjual sama pembeli. Untuk penjual ada ID penjual primary key, tipe datanya integer, lalu ada nama penjual, tipe datanya varchar. Untuk pembeli juga sama, ID member yaitu sebagai primary key, lalu username, tipe datanya varchar. Untuk yang kedua yaitu produk, produk itu sendiri juga child class, eee, untuk kolomnya yaitu ID produk sebagai primary key, nama produk sama satuan yaitu varchar, lalu ada harga dengan tipe data double. Lalu untuk transaksi yaitu parent class dari si penjual sama pembeli. Untuk kolomnya yaitu nama transaksi sebagai primary key, FKID penjual sama FKID pembeli yaitu foreign key-nya tabel penjual sama pembeli, lalu ada tanggal tipe datanya date. Untuk detail transaksi yaitu parent class-nya toko barokah, eee, ada kolom kode transaksi sebagai primary key, FKID produk sama FK nomor transaksi yaitu foreign key, dari tabel produk sama transaksi, lalu QT-nya yaitu quantity dengan tipe data double. Selanjutnya yaitu soal ketiga, tentukan KPI yang akan dianalisis berdasarkan database toko barokah. Eee KPI sendiri yang saya gunakan yaitu penjualan terlaris tiap bulannya. Contohnya seperti ini, bentar, mmm, jadi, untuk setiap bulannya yaitu ada bulannya ada 5, untuk bulan 1, 2, 3, 4 yaitu yang memenangkan yaitu sedap mie goreng dengan total penjualan tersebut. Lalu untuk bulan ke-8 yaitu Tesa, dengan total penjualan yaitu 1. Next, soal keempat dan kelima, berdasarkan KPI yang ditentukan, gambarkan skema data warehouse dengan ketentuan terdiri dari minimal 2 tabel dimensi, yang kedua terdiri dari 1 tabel fakta. Lalu buatlah database OLAP menggunakan MySQL dan Pentaho untuk membantu menganalisis KPI toko barokah. Jadi, untuk OLAP-nya sendiri saya namakan UTSBI database OLAP-nya. Untuk tabel dimensinya yaitu ada dim date sama dim produk. Tabel faktanya yaitu vektor laris. Untuk transformation 1, dikarenakan dim date, jadi menggunakan generate row sama add sequence. Untuk awal sendiri yaitu generate row. Generate row itu digunakan untuk membuat baris data baru. Jadi di sini, terdapat limit 365, jadi ada 1 tahun. Untuk field-nya yaitu current date, tipenya date, formatnya DDMM YY, value-nya dimulai dari
tanggal 1 bulan 1 2020. Eee, jadi hasilnya seperti ini. Untuk AdSequence, ya AdSequence sendiri yaitu, eee, untuk membuat urutan data setiap harinya. Jadi kita mulai dari start, add value-nya 0, increment-nya, by 1, maksimum value-nya yaitu max 999999. Untuk hasilnya seperti ini nanti. Lalu ada kalkulator. Nah, kalkulator sendiri itu, tujuannya yaitu menjumlahkan hari dan mengambil data tahun, bulan, dan hari. Jadi, seperti ini new file-nya stream date, stream year, stream month, stream day, calculation-nya yaitu, date A plus B days, lalu stream day-nya yaitu day of month of date, untuk stream year of date, stream month, month of date. Lalu ada field-nya untuk stream date yaitu current date, untuk new field-nya stream day, year, month, ambil stream date. Lalu untuk field B yaitu stream date, new field-nya stream date yaitu increment day. Hasilnya akan seperti ini, jadi ngambilnya untuk stream date itu ambil dari current date, stream day, year, month ambil dari stream date. Next, select value. Select value sendiri itu untuk memilih field yang akan digunakan. Yang akan digunakan di database itu sendiri, yaitu ada 4 tadi. Jadi yang akan kita gunakan yaitu stream date, stream date, stream day, stream year, sama stream month. Di sini ada 6. Jadi yang akan kita remove yaitu current date sama increment day. Oke. Jadi hasilnya akan seperti ini, akan hilang si current date-nya sama increment day-nya. Oke, next, database lookup yaitu untuk mengecek hasil yang akan kita pindah ke dalam database. Jadi kita akan cek-cek terlebih dahulu di database lookup. Database lookup sendiri yaitu tabel field-nya yaitu ya sama date, year, month, day karena database-nya yaitu itu. Lalu untuk koneksinya sendiri yaitu UTSB, dengan lookup skemanya yaitu UTSB ambil dari database name tersebut, untuk lookup table-nya yaitu dimdate karena kan kita membuat, tabel dimensi dimdate. Next, hasilnya seperti ini nanti. Date, year, month, day dengan 0000 berarti, terkonekkan connection-nya. Lalu untuk filter row, sama dengan database lookup, tapi berbeda fungsinya. Jadi database lookup itu untuk mengecek, untuk filter row sendiri yaitu mengambil yang akan dipindahkan ke tabel output. Jadi, hampir sama ya, filter row. Yang is null yaitu date, year, month, day yang akan dipindahkan ke tabel output. Nah, selanjutnya yaitu tabel output. Nah, tabel output itu untuk menyimpan data pada tabel tujuan. Nah, si tabel tujuannya yaitu dimdate, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ada ID dimdate, ada date, ada year, ada month, dan day. Next, untuk transformation 2 yaitu dim product. Nah, di dim transformation 1 ya, dikarenakan dimdate yaitu tanggal, jadi kita menggunakan generate row dan add sequence. Di transformation 2 yaitu berbeda, kita menggunakan tabel input dikarenakan, nama. Di tabel input sendiri yaitu fungsinya apa? Tabel input yaitu mengambil data dari database OLTP ya, mengambil. Jadi koneksinya yaitu toko Barokah Dani. Kita mengambil, database-nya si toko Barokah. Nah, mengambil database-nya toko Barokah dengan value-nya select bintang produk. Jadi kan kita mau mengambil produk sama nama produk ya di sini.
eee, bentar, di sini ada ID produk sama nama produk. Jadi SQL-nya yaitu select bintang from product. Next yaitu select value. Select value-nya sendiri yaitu ada 4 di toko Barokah untuk tabel produknya. Tapi yang akan kita gunakan yaitu ID produk sama nama produk. Jadi kita akan satuan sama harga. Oke, hasilnya seperti ini ya. Remove ini tabel input, ada satuan harga. Untuk select value tidak ada karena kita remove. Lalu untuk database lookup ya sama. Untuk mengecek apakah ada atau tidak, yang kita gunakan yaitu ID produk, nama produk ini, kita connection-nya yaitu UTSB ini, lookup skemanya UTSB, lookup table-nya yaitu dim produk, dikarenakan kita membuat dim produk, tabel dimensi 2. Lalu hasilnya seperti ini, lalu filter row, ya hampir sama dengan database lookup, tapi bedanya mengambil filter row. Jadi yang is null yaitu ID produk sama nama produk, lalu, eee, kita pindahkan ke tabel output. Nah, tabel output yaitu untuk menyimpan ke database. Jadi, ya seperti ini untuk hasilnya, eee, yang kita filter row itu kita pindahkan ke database. Lalu ada transformation 3. Transformation 3 yaitu, eee, tabel fakta. Nah, tabel fakta itu kita menggunakan tabel output karena mencari penjualan terlaris. Nah, untuk tabel faktanya sendiri yaitu ada ID dim date, mengambil foreign key-nya dim date, ada dim produk, dan KITY. Dikarenakan kita akan mengambil produk terlaris tersebut, kita ada KITY. Untuk tabel input-nya sendiri, select bintang from transaksi T, join data transaksi, lalu join produk. Connection-nya yaitu toko Barokah, lalu ada select value, bentar ya ini join-nya, ah, banyak, ya karena join. Lalu ada select value, ini yang akan kita ambil apa saja. Nah, yang kita ambil adalah tanggal, ITY, ID produk, sama nama produk. Jadi yang akan kita ambil yaitu itu aja. Lalu ada database lookup yang pertama, ini database lookup yang digunakan dim date. Jadi kita akan mengecek di dim date ini. Nah, ini kita cek dengan ID dim date dengan uname A untuk digunakan ke database lookup ketiga. Lalu ini database lookup kedua. Nah, dengan nama new name-nya B, mengambil dim produk, lalu untuk database lookup ketiga yaitu digunakan untuk KITY, sama mengambil semuanya A, B tadi. Jadi ID dim date A, ID dim produk B dengan KITY, stream KITY. Nah, untuk KITY kan double, di sini tidak double, menggunakan big number, bukan integer ya. Lalu untuk lookup table-nya yaitu vector laris, dengan mengambil vector laris itu, lalu ada filter row. Nah, ini untuk mengambil datanya. Untuk filter row sendiri yaitu is null semua yang di tabel ada 3 nah ini kita is null, is null, lalu kita output-kan, kita pindahkan ke dalam si vector laris. Untuk hasilnya seperti ini. Kita run menggunakan SQL terlebih dahulu.
Mhm mhm. Nah, hasilnya sama seperti toko barokah tadi. Bentar, nge-lag, sebentar sebentar, nge-lag nge-lag. Sebentar, masih nge-lag. Wih, kok lama ini kenapa nggak tahu? Bentar, masih sebentar. Mohon maaf, agak lama, laptopnya kentang ya di sini. Mohon maaf. Ah, ya seperti ini hasilnya, sama di toko barokah. Jadi untuk bulan ke satu 2 3 4 ya sama, sedap mie goreng yang akan memenangkan bulan 1, 2, 3, 4 dengan penjualan yaitu bulan 1 886, bulan 2 1.245, bulan 3 1.192, bulan 4 230, lalu yang kedua ada TSHTP sama Pocari Sweat karena sama, jadi penjualannya satu-satu. Ya seperti itu, terima kasih, sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.